Siapa yang mengadu domba? Saya dituduh mengadu domba. Yang nuduh siapa? Yang nuduh saya adu domba siapa? Gimana, Mas Roy Suryo? Mas nuduh saya? Enggak. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Enggak, saya tanya dulu. Tadi Bapak salah terima. Bukan, ini Mbak tadi Tisa mengatakan saya Bapak menjawab bisa pertanyaannya domba. Mbak Tifa. Saya balik bertanya karena saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Demi Waktu. Waktunya viral. Terungkap alasan dibalik tuduhan ijazah palsu Bapak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikembarkan dengan isu-isu lama yang diangkat kembali oleh Roy Suryo CS, oleh Dr. Tifa, oleh Rismon, dan lainnya. Tuduhan ijazah Presiden Joko Widodo ini adalah palsu, padahal UGM sebagai institusi resmi telah menyampaikan, mengklarifikasi berkali-kali ijazah Bapak Jokowi itu asli dan sah. Namun anehnya Roy Suryo dan teman-temannya itu tetap bersikukuh yang menggiring opini publik untuk terus meragukan keaslian dari ijazah Bapak Jokowi tersebut. Nah, di beberapa pertemuan ada ini yang sangat mengejutkan, pada saat perbincangannya pengacara Bapak Roy Suryo ini sangat mengejutkan. Akhirnya kita tahu alasan yang sebenarnya kenapa sampai saat ini tuduhan itu terus digempur oleh mereka. Bahkan harus memaksakan diri bahwa masyarakat ini harus mengakui apa yang diopinikan mereka itu benar. Nah, sebetulnya ini bukan lagi persoalan ijazah Pak Jokowi, tetapi mereka mempertahankan harga dirinya untuk bangsa ini, untuk masyarakat, agar masyarakat itu terpengaruh dan percaya terhadap mereka. Ini kadung telanjur, kira-kira bahasanya seperti itu. Lucu sekali. Yuk kita saksikan bersama-sama seperti apa percakapannya. Kenapa kedua belah pihak tidak bertemu? Anggaplah dalam sebuah ruang tertutup, Joko Widodo perlihatkan ijazahnya, Roy Suryo, Rismon Sianipar lakukan pengecekan terhadap ijazah tersebut, selesai sudah. Dari kami? Ya. Pertama, tidak pernah ada tawaran itu. Yang kedua, ini domainnya bukan lagi domain Roy Suryo. Maka kenapa Roy Suryo meminta itu tampilkan di hadapan publik? Kenapa? Yang butuh diyakinkan bukan hanya Roy Suryo. Kalau kemudian Mas Ahmad selalu mengatakan tunjukkan ke publik, Ya. hari ini pertanyaan baliknya pasti akan publik yang mana. Karena itu saya memilih untuk menguncinya, dua pihak ini saya kunci rapat-rapat dalam sebuah ruangan. Silakan tunjukkan ijazahnya, lakukan pengujian di sana, sudah selesai. Cukup kan? Enggak, karena hari ini klien kami ini punya tanggung jawab publik. Setelah Kalau itu kemudian ijazah sepanjang itu dilihat, terbuka ya. terbuka, disaksikan kamera, publik bisa melihat, oh oke, itu yang kami tunggu. Untuk apa? Untuk publik juga tahu bahwa prosesnya transparan. Sekarang begini saja Mas Ahmad. Ya. Setelah Rismon dan Roy Suryo melakukan pengujian di tempat dalam ruang tertutup terhadap ijazah Joko Widodo, Kami nggak mau ada fitnah. justru nanti Roy Suryo dan Rismon Sianipar mengumumkan ke Enggak. publik. Kami nggak mau ada fitnah. Masuk angin lah itu di ruang itu. Ngomongnya sesuai keinginan Jokowi. Kami nggak mau ada fitnah. Berarti benar dugaan saya. Apa itu? Walaupun ini sedang menjadi sebuah proses hukum, tapi menarik atensi publik tampaknya merupakan target utama. Bukan untuk hukum itu sendiri. Bukan. Tapi Justru, sungguh-sungguh untuk membangun opini publik. justru target kami adalah memberikan keyakinan publik bahwa barang itu sahih. Sehingga publik tidak perlu bertanya kepada kami. Jika itu yang melakukan kami, sementara publik tidak melihat, kami posisinya akan sama seperti kuasa hukum, sama seperti media. Kenapa? Lah mereka sebelumnya nggak dipercaya, apalagi kami. Bahkan justru akan menjadi fitnah bagi kami. Jangan-jangan kalian masuk angin. Tadinya kenceng, misalnya kalau itu nanti hasilnya berbeda dengan yang selama ini diyakini begitu loh. Kalau fair, ya sudah tampilkan publik, semua undang, cek selesai. Dan ditampilkan itu di ruang persidangan. Ruang publik. Kalau ruang persidangan kan kita masuk persidangan. Ruang publik pun nggak jadi sulit untuk diterima oleh nalar saya. Ini kita ingin bicara tentang pengujian saintifik sebagai dasar kerjanya proses hukum, atau sebetulnya sekali lagi ini lebih pada untuk membangun opini publik. Jadi Kalau membangun opini publik, ya ini politik Mas Ahmad, bukan hukum. Jadi begini, kalau persoalan ini opini publik menjadi dasar bahwa ini politik, saya balik. Kenapa kasus yang kami laporkan hanya Dumas, tidak langsung diterbitkan LP, sehingga equal kasus kami dengan kasus yang ada di Polda Metro Jaya? Apa ada target politik? Perlakuannya kenapa tidak sama? Kenapa tidak sama? Tidak sama. Itulah yang kami laporkan ke Komnas HAM. Kenapa kami tidak punya kedudukan hukum yang sama? Kenapa ini harus di Dumas? Kenapa dihentikan di proses Dumas? Kenapa nggak masuk pada penyidikan? Yang dilaporkan Komnas HAM siapa?
Yang dikabarkan Komnas HAM saudara Joko Widodo. Joko Widodonya? Joko Widodo. Loh, kok malah Joko Widodo? Iya, karena yang klien memperlakukan secara tidak fair adalah Polri. Anggaplah demikian. Kenapa dilaporkan ke Komnas HAM adalah Joko Widodo? karena laporan Joko Widodo di dalamnya juga ada redaksi-redaksi yang menurut klien kami mengintimidasi. Misalnya, saya sih kasihan, tapi yang mau gimana lagi begitu. Jadi klien kami merasa ini intimidasi secara komunikasi, jadi kita Kasihan butuh pun perlindungan. sekarang dianggap intimidasi. Ya. Karena bahasa saudara Joko Widodo, kami selalu kaji ini selalu sen kanan belok kiri. Kami tidak bisa mempercayai statement yang zohir, tapi kami kaitkan dengan sejumlah presiden. Ini ilmu tafsir jadi bermain ini. Ya, karena kita juga punya. Bang Rifai, setuju tidak dengan gagasan saya tadi? Oke, Joko Widodo di satu sisi, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa di lain sisi ketemu di satu ruangan, perlihatkan ijazahnya, cek di tempat, umumkan ke publik sama-sama. Ini asli atau palsu? Murah, cepat, sederhana, bagaimana? Ini pandangan saya sebagai kuasa hukum ya. Ya. Kalau itu dilakukan sebelum Pak Jokowi membuat LP, sangat mungkin. Karena waktu itu otoritas itu diberikan ke kami. Ya, dengan memberikan teguran secara terbuka, kalau ada respon, selesaikan. Saya masuk sedikit. Ya. Sebelum bikin LP tidak pernah misalnya ada komunikasi informal, tertutup untuk mengajak bertemu, tidak pernah dari pihak Joko Widodo. Tidak, kami hanya memberikan announce secara terbuka. Lanjut. Nah, tapi setelah LP itu diberikan, saya sih melihat, karena tujuan beliau itu bukan apa-apa. Saya ingin mengembalikan kehormatan dan nama baik saya. Apakah tercapai dengan hanya ketemu Di ruangan. kasih lihat ijazah? Sementara nama beliau sudah kemana-mana, sampai ke luar negeri loh. Seolah kita betul-betul punya presiden yang ijazahnya palsu. Ini mengembalikan, ini kan perlu sebuah keputusan hukum. Ini tidak semudah yang dibayangkan. Ini bagi Pak Jokowi ya. Tapi misalnya Pak Jokowi sendiri legowo, memaafkan saya membuka, ya itu kembali ke keputusan beliau ya. Itu hak presiden dari beliau. Cuma kalau saya lihat apa yang dituju beliau adalah beliau ingin memulihkan. Sampai mohon maaf, datang langsung ke Polda. Itu kan semua dihitung juga oleh beliau. Lalu juga datang ke Baris Krim kemarin dipanggil juga ya, sampai datang. Mohon maaf loh. Kita kecewa. Sementara kita diminta ijazah, antar. Pak Jokowi harus diperiksa, datang. Tapi mohon maaf, Bang Egy malah nggak datang. Sekalipun dengan alasan sakit. Bukan kami kecewa, terus terang saja. Kami komplain dengan Baris Krim. Oke, alhasil Bukan tetap saja. kami komplain dengan Baris Krim. Bagi Bang Rifai atas nama Joko Widodo, tetap ini penyelesaiannya hanya di ruang sidang. Kami melihatnya itu karena tujuan beliau sepertinya adalah untuk mengembalikan. Ini saya berandai-andai. Ya. Andaikan Madilog berkirim surat kepada Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa untuk bertemu di ruangan, dan Madilog juga berkirim surat ke Joko Widodo untuk memperlihatkan ijazahnya, kira-kira surat Madilog akan ditolak atau diterima? Pasti kami tegaskan ditolak, karena ini bukan domain daripada klien kami lagi. Surat Madilog diterima atau ditolak? Saya akan teruskan ke Pak Jokowi, tapi keputusan di tangan Pak Jokowi. Kira-kira kalau kita mencoba membaca arah pikiran beliau, Sepertinya kalau hari ini sulit. kan katanya kasihan. Ya, tapi kan kita lihat semakin hari semakin keras. Dari perkembangan kata kasihan sampai hari ini bukan semakin baik. Semakin keras, semua diserang. Siapapun juga yang menyatakan tidak sesuai kehendaknya, mendukung ini palsu, semua diserang. Atau begini, Lalu apakah kita, ini juga satu hal, apakah memang era post-truth ini mau kita biarkan seperti ini? Atau kita semua yang masih memiliki akal sehat, coba juga meluruskan dengan cara-cara hukum? ini main keras begini, manfaatnya juga untuk apa? Untuk Joko Widodo, Bang Rifai? Manfaat main keras begini apa? Justru yang terpotret, terlepas menang atau kalah, di pengadilan kan berarti bicara menang atau kalah. Terlepas bicara menang atau kalah, ketika Joko Widodo mempersoalkan 3 orang warga negara ini, manfaatnya apa? Saya tidak membayangkan Joko Widodo akan tertoreh dengan tinta emas karena berhasil mempidana atau mengirim ke penjara 3 orang ilmuwan loh. Saya tidak membayangkan itu loh. Manfaatnya apa coba? Main keras-kerasan di pengadilan nanti. Ada sebuah keputusan, ini dalam kecepatan hukum, yang menjelaskan bahwa ijazah itu asli, dan kedua Pak Jokowi sebagai korban dari sebuah tindakan fitnah yang terstruktur. Kedua, ada satu lagi yang masih kami tunggu. Kenapa kami melaporkan ke Polda? Kami melihat ini tidak sesederhana apa yang dilakukan oleh terlapor. Tapi ada orang-orang di belakangnya yang mengorkestrasi
bahkan melakukan dukungan-dukungan tertentu. Kami ingin ini juga. Siapa? Biarkan nanti penyelidikan yang Ya, berjalan. kira-kira siapa? Karena kalau tidak, justru keinginan dari pihak Joko Widodo dan Bang Rifai untuk membuat masalah ini terkunci, tidak melebar kemana-mana, justru jadi meluber kemana-mana ketika disinyalir ada warna konspirasi di balik Rismon dan kawan-kawan. Siapa yang menggerakkan mereka? Paling tidak ada, akhirnya kita uji, kita lihat, tidak mau mendahului ya. Tapi kalau betul ternyata ada orang di belakang, paling tidak kita bisa lihat bagaimana era post-truth di Indonesia ini dimainkan. Berarti benar. Dua belah pihak akhirnya berselancar di atas hukum, tetapi tujuan atau kepentingan utamanya adalah terkait dengan opini publik. Tidak. Saling diskredit satu sama lain. Kalau Pak Jokowi enggak, paling utama adalah untuk mau mengembalikan kehormatan. Mengembalikan kehormatan. Itu paling utama. Dan dengan cara masuk ke pengadilan, suatu saat ada yang masuk ke penjara, itu adalah cara untuk memulihkan kehormatan. Bukan. Karena pengadilan lah yang bisa menentukan asli palsunya. Ya. Lalu kedua, pengadilan juga yang bisa menyatakan apakah Pak Jokowi menjadi korban fitnahan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Siapa yang mengadu domba? Saya dituduh mengadu domba. Yang nuduh siapa? Yang nuduh saya adu domba siapa? Gimana, Mas Mas Rosuryo? Roy nuduh saya? Enggak. Saya tanya dulu. Kayaknya Saya salah tanya terima. dulu. Enggak, saya tanya dulu. Tadi Bapak salah terima. Bukan, ini Mbak tadi Tisa mengatakan Bapak saya menjawab menuduh saya adu domba. pertanyaannya Mbak Tifa. Saya balik bertanya Mbak karena Tisa. saya Ya, saya langsung ke Pak Soehadi. Pak, kalau kita lihat dampak dari putusan ini, Pak, yang disebutkan oleh Barreskrim tadi, bagaimana Anda melihat dampak dari putusan dan nantinya ada beberapa challenge ke depan? Karena kita tahu ada pelaporan juga terkait dugaan ini di beberapa tempat, Pak, termasuk Polda Metro Jaya. Pak Soehadi. Baik, kalau saya sebagai orang yang sebagai penasihat, sebagai praktisi dalam hal ini, apa yang sudah dilakukan oleh Mabes Polri atau Barreskrim itu sudah selesai, sudah pinang. Ya, segala bentuk keputusannya itu ada mengikat. Jadi nggak bisa diganggu gugat lagi sepanjang memang putusan itu nggak ada yang mengganggu gugat. Karena secara hukum Polri itu adalah lembaga negara kok yang diberikan kewenangan untuk melakukan hal-hal yang seperti ini, termasuk mengadakan menguji ke lab dan lain sebagainya, menguji yang lain-lain sebagainya. Itu kewenangan dari Polri, gitu ya. Jadi sekarang apa yang sudah dilakukan oleh Mabes Polri dalam hal ini Barreskrim itu sudah selesai, sudah nggak ada perlu lagi yang diperdebatkan menurut saya. Dan sekarang dengan keadaan yang seperti ini, di mana keadaan ijazah Pak Jokowi dinyatakan asli, berarti proses yang ada di Polda itu harus jalan, ya, harus ditindaklanjuti dan semua orang harus tunduk kepada langkah-langkah hukum yang sudah dikerjakan oleh Polri. Jadi kalau kita masih merasa keberatan dan sebagainya, ini negara hukum, Bung. Jadi kalau kita mengatakan masih kurang ini, tadi sudah jelas kok yang diteliti oleh Mabes Polri dalam hal ini Barreskrim, itu jelas sekali kok yang diteliti itu apa. Ya, tulisan tangan, tinta, kertas, itu sudah dicek. Kalau Anda mengatakan masih belum ini, apapun yang dilakukan oleh Mabes Polri nggak akan pernah selesai. Makanya puncaknya apa yang sudah dikerjakan oleh Mabes Polri, ayo semua kita hormati kok. Ya, jadi kalau berbicara tentang harus begini, emangnya siapa? Pak Rismon ini siapa? Ya, lembaga negara kok diintervensi sampai sejauh ini gitu. Pak Soehadi, Anda siapa? Loh, saya warga negara. Ya, warga saya harus negara, menghormati hukum dalam konteks ini gitu loh. Anda mengatakan saya siapa? Anda siapa? Loh, saya udah bilang tadi saya warga negara. Saya menghormati segala keputusan hukum yang sudah dilakukan oleh Barreskrim. Saya ya? membuktikan. Jadi kalau Anda nggak puas dan lain sebagainya, bukan teriak-teriak, tapi ambil jalur hukum. Tahu Anda? Ya. Ambil jalur hukum. Apa yang Anda tidak puas dalam konteks ini? Parameternya bukan lagi teriak-teriak, Anda bilang. Ya. Hormati segala keputusan hukum itu. Jadi kalau orang seperti ini nanti, ini kapan negara ini bisa selesai, Pak? Baik. Giliran saya. Ya, Bang Rismon, silakan. Ya, silakan. Iya, Barreskrim, berhak untuk menguji. Tetapi ingat Pak Soehadi, ya, kebenaran ilmiah secara absolut tidak dimiliki oleh Barreskrim. Ya, hasil forensik letak absolutnya di mana? Coba saya mau tanya dulu. Sebentar, saya ngomong dulu. Absolutnya di mana? Kebenaran ilmiah. Tunggu dulu, saya ngomong dulu.
Ya, kebenaran ilmiah harus bisa di-challenge orang lain. Kalau reliable, trustworthy, maka ya objek yang diteliti dan diuji harus siap dibandingkan dengan peneliti lain, laboratorium lain. Kasus Jessica Wongso, Barreskrim Polri memanipulasi barang bukti digital, pakai Rexo, pakai software gratisan, gitu loh. Dari kantor Otto Hasibuan itu apa saya, itu ide saya analisa. Barreskrim tidak punya kebenaran absolut terhadap ilmiah. Ingat itu Pak, harus bisa di-challenge. Makanya harus kita uji di pengadilan. Baik, gitu loh. Bang Rismon. Bukan selesai di sini. Berarti kalau memang seperti itu, kita nggak perlu lagi ngoceh-ngoceh di sini persoalannya. Kebenaran ilmiah. Ya. Anda tidak Padahal tahu yang di Polda, saya, langsung pengetahuan saya Anda tidak tahu. Oke, Bang Rismon. Anda bisa mengatur saya. Iya. Loh, saya nggak mengatur. Anda yang Tapi Anda bilang saya kurang ini, ada ini yang perlu ini. Polri sudah bekerja secara maksimal. Iya, Polri ya, dengan cara membandingkan ijazah yang ada, apalagi yang orang. Gitu loh. Oke. Kapoldanya Tito Karnavian. Baik. Bang Rismon. Iya. Itu saya buktikan ada di metadatanya. Oke. Gitu loh. Dari kebenaran absolut Bang terhadap Rismon. ilmiah itu tidak mereka miliki, harus kita challenge di pengadilan. Baik. Dengan apa yang mereka uji. Itu kan cuma sebatas keterangan. Saya belum lihat technical reportnya, laboratorium reportnya. Itu loh. Bukan selesai sampai di sini. Kita challenge di pengadilan. Itu loh. Oke, Bang Rismon, izin Bang Rismon ya. Oke, Anda siap dengan konsekuensi kalau lanjutan kasus ini, Bang? Karena kita tahu tadi ada untuk sementara ada hasil seperti ini, Bang. Saya siap, Pak. Gitu loh. Ya, saya siap. Saya memahami technological evolution. Ya, ketika saya mahasiswa, saya menggunakan IBM AT, IBM XT, outputnya, hardware-nya, software-nya, produknya bagaimana. Apalagi ini kan ditertawakan dunia. Di situ kan lembar pengesahan ada. Di depan dipertahankan Dewan Penguji. Terus di situ ada titik-titik kosong. Bagaimana merekonstruksi titik-titik kosong yang sangat rapat tersebut kalau nggak pakai digital? Nggak mungkin itu pakai hand press atau letter press. Dan itu harus direkonstruksi nanti di pengadilan. Bagaimana membuat lembar pengesahan skripsi seperti itu secara hand press atau letter press. Oke. Jadi Bang Rismon siap dengan konsekuensinya ya Bang ya? Ya Pak. Oke, baik. Saya ke Bang Firman. Bang Firman, ya kalau kita lihat ya tadi. Kita sudah melihat teman-teman alasan mengapa mereka itu masih getol sekali ya. Bahwa menggiring opini agar masyarakat itu percaya kepada mereka gitu loh. Kan kalau kita secara logika kan aneh saja ya kan. Mulai dari Bapak Jokowi sebelum siapa-siapa menjadi presiden, mulai dari sebelum dia jadi wali kota loh. Tapi kalau tuduhan mereka kan seakan-akan semuanya bisa dibeli oleh uang. Semuanya pengadilan, hakim sudah dikondisikan, UGM sudah dikondisikan. Bahkan dulu KPU sudah dikondisikan. Jadi ini luar biasa tuduhan mereka, ini fitnah yang kejam sebetulnya. Ya seperti sedang menggali lubang sendirilah, lubang kuburnya Roy Suryo dan juga yang lainnya ini. Tampak mulai kebingungan mereka sebetulnya menutupi narasi-narasi yang dia ciptakan, bahkan terlihat berupaya keras ya kan membentuk persepsi publik agar tetap percaya gitu loh. Ini luar biasa. Ini saya yakin meskipun nanti di persidangan ya, lanjut di persidangan Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, saya yakin tetap tidak akan percaya, akan mencari kesalahan-kesalahan lainnya. Dan sudah terbukti di beberapa media sosial muncul bahwa sekarang yang diangkat sudah skripsi. Jangan-jangan kalau sudah semuanya itu ditunjukkan, tidak hanya skripsinya, daftar hadirnya pada saat dia masuk di perkuliahan dan lain-lain. Aduh, ini secara logika lah kita berlogika secara benar gitu loh. Ya, jangan sampai opini-opini yang merusak citra bangsa kita sendiri. Sehingga gini, karena kasus yang diungkit-ungkit Roy Suryo ini, kasus-kasus besar, korupsi, ya kan, yang triliunan itu tertutup. Bahkan banyak orang-orang partai yang korupsi. Jangan-jangan Roy Suryo CS ini memang suruhan ya, mendapatkan proyek besar akan bikin gaduh di masyarakat, sehingga kan tidak terpublik berita-berita yang seharusnya diketahui masyarakat, dan itu merugikan masyarakat secara luas. Mungkin gitu ya. Ya tahu, mudah-mudahan ya segera terselesaikan di kasus dan yang salah segera dipenjara. Itu aja kira-kira. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tunggu video-video berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.